Selamat malam Aumania. Selamat datang lagi di Midnight Live. Apa kabar penonton? Langsung saja kita mulai. Inilah Midnight Live. Berita malam ini kita akan bahas soal tragedi kemanusiaan yang sangat memilukan. Tragedi yang kembali menunjukkan bahwa kemiskinan masih menjadi ancaman yang bisa membuat nyawa melayang. Tragedi yang membuktikan bahwa biaya pendidikan masih menjadi beban yang dapat menghancurkan masa depan. Peristiwa memilukan ini terjadi di Kabupaten Ngada, Nusa Tenggara Timur. Seorang siswa kelas 4 sekolah dasar berinisial YBR memilih untuk mengakhiri hidupnya pada 29 Januari lalu, diduga karena merasa putus asa dengan keadaan keluarga. Korban ditemukan tidak bernyawa di sebuah pohon cengkeh yang berada tidak jauh dari pondok sederhana tempat ia tinggal bersama neneknya. Dalam proses olah TKP, polisi menemukan sepucuk surat yang ditulis tangan menggunakan bahasa daerah setempat. Surat itu merupakan surat perpisahan korban untuk ibunya. Tragedi ini diduga berawal dari persoalan yang tampak sederhana. Kepala Desa Naruwolo Dion Roa menjelaskan, malam sebelum kejadian korban meminta uang kepada ibunya untuk membeli buku dan pena yang harganya kurang dari Rp10.000. Tapi saat itu permintaannya tidak dipenuhi karena ibunya benar-benar tidak memiliki uang. Bagi sebagian orang, uang Rp10.000 mungkin angka yang kecil. Tapi bagi keluarga YBR, angka itu justru sangat membebani. Ibu korban bekerja sebagai petani sekaligus buruh serabutan dengan penghasilan yang tidak menentu dan sangat terbatas. Apalagi ibu korban merupakan orang tua tunggal yang harus menghidupi 5 orang anak. Karena keterbatasan ekonomi, korban bahkan harus tinggal terpisah dari ibunya. Untuk mengurangi beban sang ibu, YBR diminta tinggal bersama neneknya yang telah berusia sekitar 80 tahun di sebuah pondok sederhana. Pertanyaannya, mengapa seorang anak yang usianya baru 10 tahun bisa memutuskan untuk mengakhiri nyawanya? Dokter spesialis kesehatan jiwa Dr. Lahargo Kembaren menilai bahwa apa yang terjadi pada YBR bukanlah pilihan sadar untuk mengakhiri hidup, tapi ekspresi keputusasaan. Dr. Lahargo menekankan bahwa beban ekonomi dan kemiskinan sistemik memiliki dampak yang sangat merusak terhadap kesehatan mental anak secara tidak langsung. Intinya tragedi ini bukan hanya soal permintaan anak yang gagal dipenuhi orang tua. Bukan soal tontonan yang mereka konsumsi. Tapi soal masalah ekonomi. Soal kemiskinan yang masih terjadi. Dan soal keadilan sosial yang belum sepenuhnya terwujud di Indonesia. Koordinator Nasional Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia JPPI, Ubaid Matraji menilai, tragedi ini menjadi bukti nyata bahwa biaya pendidikan dasar masih menjadi beban bagi masyarakat miskin. Padahal konstitusi dan undang-undang dengan tegas mewajibkan negara untuk membiayai pendidikan dasar bagi setiap warga negara tanpa kecuali. Betul. Jika seorang anak sampai kehilangan nyawa hanya karena urusan buku tulis, maka ada yang salah dengan cara negara menjalankan amanat undang-undang tersebut. Kritik senada juga datang dari parlemen. Anggota DPR Komisi 10 Habib Syarif menyebut tragedi YBR sebagai potret buram dunia pendidikan di Indonesia. Ia menyoroti masih terdapat celah besar dalam pemenuhan hak dasar belajar bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu. Padahal anggaran negara yang dialokasikan untuk sektor pendidikan dan bantuan sosial tergolong besar. Anggota Komisi 8 DPR Sely Andriani menyatakan bahwa peristiwa ini mencerminkan kemiskinan struktural yang masih sangat kuat.
Tragedi ini menjadi bukti bahwa kebijakan pendidikan di Indonesia belum sepenuhnya berpihak kepada kelompok paling rentan. Sementara itu Gubernur NTT Emmanuel Melquiades Lakalena mengakui pihaknya gagal dalam melakukan deteksi dan pencegahan dini terhadap persoalan sosial yang dialami korban. Ia pun menyebut kejadian tersebut menjadi tamparan keras bagi pemerintah agar lebih serius bekerja agar peristiwa serupa tidak terulang kembali. Keadilan sosial untuk seluruh rakyat Indonesia tidak pernah sampai ke tangan YBR. YBR yang baru berusia 10 tahun seharusnya cuma dibebani sama PR matematika, bukan malah dibebani sama masalah biaya yang bikin dia menderita. Usia 10 tahun harusnya masih sibuk milih cita-cita, bukan malah jadi korban obral janji dan kata-kata. Usia 10 tahun harusnya masih sibuk main bola, bukan malah kehilangan nyawa karena anggaran pendidikan yang tidak sampai ke tangan warganya. Keadilan seringkali tidak menjangkau mereka yang paling membutuhkan. Birokrasi menjadi tembok penghalang dan lagi-lagi warga yang jadi korban. Tragedi ini menunjukkan bahwa kemiskinan bukan sekedar soal tidak punya uang, kemiskinan adalah soal kehilangan pilihan. Kehilangan ruang aman, kehilangan harapan, dan dalam kondisi ekstrim kehilangan masa depan. Hal ini harus menjadi alarm paling keras dan jadi pengingat bahwa pembangunan tidak boleh hanya diukur dari angka statistik semata. Tapi dari sejauh mana negara mampu melindungi warganya yang paling lemah. Pencegahan bunuh diri pada anak harus dilakukan secara berlapis. Keluarga perlu dibantu agar mampu hadir secara emosional, bukan hanya bertahan secara ekonomi. Anak harus diyakinkan bahwa kesulitan bukan kesalahannya. Sekolah harus aktif memberikan konseling, bukan menunggu tragedi baru pusing. Masyarakat harus membangun jejaring kepedulian, dan negara wajib memastikan kebijakan ekonomi benar-benar menyentuh keluarga rentan. Jangan sampai ada lagi anak yang harus menderita, merasa putus asa, atau bahkan kehilangan masa depannya hanya karena tidak mampu mendapatkan selembar buku tulis dan sebatang pena. Semoga keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia bukan hanya menjadi slogan kosong yang dibacakan saat upacara, tapi menjadi fokus utama yang diwujudkan dalam kebijakan nyata yang bisa dirasakan oleh seluruh warga negara. Informasi ini tidak ditujukan untuk menginspirasi siapapun untuk melakukan tindakan serupa, melainkan untuk menjalankan fungsi pendidikan dan kontrol sosial agar kejadian serupa tidak terulang kembali. Bagi Anda yang merasakan gejala depresi dengan kecenderungan berupa pemikiran untuk bunuh diri, segera konsultasikan persoalan Anda ke pihak-pihak yang dapat membantu seperti psikolog, psikiater, ataupun klinik kesehatan mental. Dan itulah tadi informasi pembuka kita untuk Midnight Live, dan kita jeda dulu, kami akan kembali saat lagi, tetaplah di Midnight Live. Kembali lagi di Midnight Live. Aumania, mana suaranya? Langsung saja kita mulai. Ini dia Ladies Night. Sudah ada Nurul Zenita. Halo Nurul, selamat malam. Lagi di mana nih? Kok sendirian aja sih? Halo Nurul, serius amat sih. Ditungguin penonton loh ini. Nurul dingin banget kayak Antartika. Nurul. Wah beneran gak denger ini sih. Kok belum ditelepon?
Nah, iya beneran ternyata. Kita kira gimmick. Kali ini aku ada di Cecilia Bar di Jalan Wijaya 1, Jakarta Selatan. Nah, untuk kali ini sebenarnya aku nggak sendiri nih, karena aku ditemenin sama Sarah. Sarah, boleh kesini yuk. Di sini ada Resa di studio. Udah. Oh, iya. Resa, di sini nih bisa dilihat backgroundnya ini ala-ala Valentine romantis gitu. Sarah kayaknya cocok ya kalau Valentine dinner ini sama Valentinus Resa. Bener banget, apalagi kalau kita tahu ya, Nurul, kalau Valentine's dinner itu kan erat banget sama budaya barat. Kalau Kak Resa sendiri ini ada blasteran barat gitu nggak sih? Ada? Apa nggak ada? Nggak ada. Soalnya Kak Resa itu separuh barat, separuh jiwa aku. Aduh. Gimana tuh? Gimana itu Kak Resa? Nah, Resa dan juga pemirsa di sini tempatnya sebenarnya seru banget, tempatnya luas ya Sar Luas ya. banget. Di bagian bawahnya, lantai bawahnya ini ada buat dining areanya, ada juga barnya, dan di atasnya ada tempat hiburannya. Iya. Ada live music, terus juga kalau agak tengah malaman ada DJ juga Ada ya. DJ-nya juga. Nanti ada live music dari jam 9 malam sampai jam 12 malam. Jadi bisa dinner sama teman, sama pacar, di sini menikmati suasana malam menuju Valentine's dinner gitu. Itu aja bisa, Apa? cuma bisa sama teman sama pacar aja. Boleh, pacar yes ya. Pacar ya. Kalau simpenan no. Nggak boleh. Nggak boleh. Nggak Selingkuhan boleh. gimana Sarah? Selingkuhan juga nggak boleh. Nggak boleh. Nggak boleh. Lagian masa bawa selingkuhan ke tempat publik gini sih Sarah? Nggak boleh dong. Nggak dong. Harus mendep-mendep, harus sembunyi. Oh gitu ya. Iya. Tapi kalau bawa Valentinus Resa boleh ya? Boleh Kesini banget. ya? Kita tunggu loh di sini. Oke, siap. Saya muncul sekarang. Ya. Di depan kita nih udah Ya, ada belum ya. Oh, kirain. berbagai Kirain sekarang. Menu set. Ini set menu Valentine's dinner menu dari Valentine's dinner. Cecilia Bar. Tapi Ini apa? nggak ngerti nih Sarah, ini apa aja makanannya ya kan? Nah. Jadi kita tarik Head chefnya head chefnya aja ke sini. udah gabung Boleh, sama Kakak? kita. Nih Resa ada head chef dari Cecilia Bar. Boleh dengan siapa namanya? Dengan Virai. Ya, Virai. Mas Virai, boleh dong diceritain ke pemirsa Midnight Live. Ini ada apa aja sih di Valentine's Day set menunya? Kita ada dari savory dulu, kita ada chicken confit, itu kita confit 2 jam pakai chop garlic sama butter with the rosemary also. And then we do have filet mignon, Yang mana tuh? wagyu tenderloin. Oke. Kita pakai potato dauphinois for the carbs, and then there is a king oyster with the bordelaise sauce or red wine reduction. Oke, menarik banget Menarik ya. banget. Kalau harus dipilih, aku harus nyobain yang mana dulu nih? Iya. It's preference sih, tapi aku lebih suka yang ini. Kenapa? Even this one looks good. Apakah ada bumbu-bumbu khusus? Ada bumbu cintanya. Enggak, karena teknik masaknya aja sih. Sama kita ada pumpkin dauphinois juga. Jadi dia kayak pumpkin kita slice, terus kita stack satu persatu dan kita oven. Oke. Terus itu ada apa? Dessert ya? Ya, untuk Itu apa tuh? penutupannya kita ada coklat tart with Italian meringue and then salted caramel sauce. Ada gak sih membedakan kalau menu set tahun ini sama tahun sebelumnya itu gimana, apa sih yang spesialnya gitu yang membedakan signature-nya? Kalau kita kebetulan baru buka tahun ini, Cecilia dari Holy Wings Group kita baru buka tahun ini. Oke. Berarti ini perdana ya? Oke. Untuk Valentine. Sebenarnya kita buka di Oktober tahun lalu, cuma kan Valentine baru sekali. Oke, berarti baru perdana ngelain Valentine. Ini pas tanggal banget. 14 aja atau sepanjang bulan Februari? Sorry? Untuk tanggal 14 aja atau sepanjang bulan Februari? Kita bakal launch ini dari tanggal 6 Februari sampai tanggal 15 Februari. Tapi itu bisa berdua, cuma bisa berdua atau boleh nggak rame-rame misalnya sama teman-teman tapi mau Valentine? Ini untuk couple shop. Untuk Tapi couple. kalau mau datang rame-rame order set menu kita juga nggak apa-apa. Oh nggak apa-apa. Jadi bisa ya Sar, kita sama satu angkatan ya? JDP 21 ya? Bisa. Jadi pedasnya bisa dinner di sini ya kan, kita bonding, cinta, kebersamaan Cinta, pokoknya. gitu. Oke. Selain ada Valentine's set ini, ada apa lagi sih yang menarik? Mungkin minumannya, koktailnya, apa aja deh? Kopi sama bartendernya. Cuma
Cuman untuk makanannya kita lebih banyak passion ya. Oh gitu ya. Sama bartendernya boleh kali ya, kita ajak ngobrol. Nanti kita ngobrol-ngobrol sama bartender. Ini dengan supervisor dari Cecilia Bar. Terima kasih Mas Firman. Ada dengan Mbak siapa? Manda, aku Manda. Oke. Mbak Manda, boleh nggak dijelasin ya konsep dari Valentine's Dinner di Cecilia Bar itu seperti apa? Oke, konsep dari Cecilia di Valentine ini ya. Jadi karena kita bertemakan mafia, tentunya Valentine ini juga bertemakan mafia, yaitu dari duo Bonnie and Clyde dengan tagline Partner in Crime. Partner in crime. Berarti gak cuma jadi pasangan sehati sejiwa raga gitu ya. Betul, Jadi bisa melakukan betul. apapun bersama pasangan. Apapun, pokoknya Apapun. yang menyenangkan lah ya. Menyenangkan bersama pasangan. Cocok banget di Cecilia. Selain itu ada apa lagi? Mungkin performance kah atau apa yang ditawarkan Cecilia Bar? Karena Cecilia adalah tagline-nya number one pop jazz live house, jadinya kita menampilkan live performance pop jazz setiap malamnya. Gitu. Yang spesial adalah jazz live-nya ya. Pop jazz sih kan. Pop jazz live. Jadi pemirsa Midnight Live kalau bosen disco bisa denger jazz di sini ya kan. Kalau untuk penyanyi-penyanyi Ini kan nanti untuk Valentine's Day, itu kan weekend ya berarti ya, bakal rame banget. Udah penuh kah atau yang mau datang ke sini? Untuk overall sih udah penuh ya, karena banyak banget tamu yang menjadikan Cecilia tuh sebagai spot dating. Pastinya Valentine ini juga bakal rame. kita mau ini dong Mbak Manda, koktail minuman yang signature khas banget dari Cecilia Bar gitu. Koktailnya ada Pablo, yang pasti Pablo Cocktail, John Wick Cocktail, dan juga El Capo. Itu pasti temanya mafia karena Cecilia sendiri adalah bar dan restoran yang bertemakan mafia. Gitu. Seru banget ya. Seru banget ya, Sar. Oke, boleh kali ya kita dikasih lihat nih ya, mana? Koktailnya boleh dong disajikan nah gitu. Sambil kita ngobrol-ngobrol sama Resa. Resa gimana nih? Apakah udah ada rencana untuk Valentine nanti? Oke, saya akan segera nyusul nanti ya. Kita akan makan di situ ya. Ya. Oh justru kita tunggu karena apalah arti Valentine's Day tanpa Valentinus Resa. Betul banget, Resa. Perlulah Kak Resa kesini. Cobain makanannya dong, Nurul. Teman, betul tidak? Sarah. Cobain makanannya kali ya, Boleh, Sar. boleh. Silakan Nurul duluan. Kita cobain apa ya, Sar? Kayaknya yang menarik tuh ini sebenarnya kan. Itu boleh sih. Warnanya merah, wine gitu kan, hati. Ya kan, silakan. Valentine banget ya pokoknya. Valentine's banget. Boleh, apa ini yang menarik? Ada koktail. Boleh dong. Boleh Mas, dijelasin ini ada apa nih? Kok ada telepon ya? Kalau ini nama koktail kita ini adalah John Wick. Jadi kita temanya John Wick kan pengeboman dan pembunuh bayaran. Makanya ini ada telepon dan ada granatnya gitu. Namanya John Wick. John Wick. Tahu kan John Wick itu kan setia sama pasangannya ya. Pas banget tema Valentine's-nya sama tema koktail ini John Wick karena setia banget sama peliharaannya, setia sama istrinya pun setia gitu. Kita aja setia ya. Sar, Kita untuk aja live di setia. Midnight Live sama Valentine. Betul. Coba Mas boleh dikasih lihat nih kepada Midnight Friends gimana? Unik ya Nurul. Iya, Konsepnya ada granat kan ini? Granat, ada telepon juga. Ini buat nelfon pacar kalau yang liar kali ya, Sar. Mungkin Valentine Mungkin zaman dulu sleep call-nya pakai ini. Kayak halo. Sleep call-nya gitu ya. Kasian banget ya yang Dibuka, LDR. ini tinggal buka. Oke, bisa sih. Gimana Spill. ini bukanya? Oke. Oke. Ini nggak meledak ya? Gak meledak. Nggak meledak. Ya, Coba meledak silakan kan? dicoba. Dicobain dong. Saya nih yang coba ya. Oke, jam. Nanti telepon Resa ya. Telepon Resa. Oh, ini nyambung ya. Oh. Oke, ini coba ya Resa. Cobain dulu. Coba saya telepon. Oh nggak nyambung. Gimana rasanya? Boleh, aku coba ya. Ada anggur, tapi nggak manis banget, nggak asam. Masih Ya. ringan lah untuk menemani malam gitu. Menemani malam sambil dengerin Masih ringan. lagu. Sambil mendengarkan lagu masih ringan, masih enjoyable. Gak yang terlalu berat. Iya. Kalau minum ini sambil ngobrol sama Sambil
pasangan sama teman. deep talk kali ya, Sar? Sambil deep talk, benar banget. Biar tahu ke depannya mau kayak gimana hubungannya. Betul. Emang kalau habis deep talk, hati-hati sih, Sar. Kenapa? Kejauhan nanti. Takutnya udah deep talk, gak jadi. Itu dong, Jangan Sar. gitu. Sekarang lagi musim ternyata kayak. Oh, lagi musim Lagi gitu. musim. Sehat. Enggak, aku berdasarkan cerita teman-teman aja. Iya. Kayak kata temen gue, ada temen gue gitu ya, Sar. Iya, gitu. Aku cuma menyerap kisah teman-teman aku aja gitu. Iya. Aku tadi lihat di situ kayaknya ada yang menarik lagi, Nurul. Oh, ada yang menarik lagi Temanya ya? pistol. Boleh, ini kan mejanya udah penuh nih ya? Iya. Kita geser kali ya? Oke. Ada satu menu lagi ya di situ ya. Ada satu menu lagi di situ, boleh? Nih, Mas Boleh yang- kesini ya? Oh, pistol. Pistol. Kali ini. Kali ini pistol. Boleh Kenapa? Mas dijelasin kayak gimana? Nah, ini kita ada koktail El Capo, kan si El Capo ini identik dengan mafia juga ya, salah satu mafia di Meksiko juga, makanya dia sering menembak, makanya kita bikin model pistol ini. Dominan Maria. rasanya apa? Dominan rasanya dia lebih ke mangga spicy, jadi kayak minum mangga tapi spicy gitu. Mangga tapi spicy. Mangga tapi pedas. Boleh dicoba kali ya? Boleh dong, dihidangkan. Ini digeser dulu. Boleh. Nah, Resa, menarik banget. Di sini koktailnya pistol. Wow. Menurut bartendernya Seru rasanya banget. mango tapi ada gitu ya, spicy. spicy gitu ya. Boleh kita coba kali ya? Boleh, boleh. Boleh. Kita coba. Oh, ini cukup buat 2 shot ya, Mas? Oh, oke. Boleh kita coba, yuk. Ini spicy-nya dari yang merah-merahnya ini kan, Mas? Nih, Sar. Iya, coba. Cheers dulu. Cheers dulu ya. Cheers. Pedes ya? Enak. Enak, seger, Beneran pedas. beneran pedas. Seger, Segar. tapi masih balance sebenarnya untuk Iya. rasanya. Pedas, segarnya. Jadi sebenarnya dominan tuh segernya ini sih. Segarnya sih. mangonya. Kayaknya ini cocok kalau pulang kerja kali ya. Benar, kalau pulang kerja capek macet-macetan di Jakarta boleh mampir ke Sesi Lebar. Benar banget. Sambil sebelum nganterin pacar pulang kerja ataupun ada temen yang nebeng mau minta pulang bareng, ajak ke Sesi Lebar dulu boleh. Bisa. Sar, kayaknya gue udah ngiler nih, Sar. Iya, betul. Makanannya. Dan tadi kita ngomong mulu ya, Nurul. Kita Ngomong dulu ya. terus, boleh kita cobain Boleh nih, makanannya. kita coba. Ini ada ayam. Ini tadi apa ya, Sar? Ada ayam ya? Ayam. Ayam. Ini kayak daging bebek. Oh, ada Gitu kan? mushroomnya juga. Iya, ada mushroomnya juga. Boleh. Sip, sip, sip. Silakan. Kita coba kali ya. Kayaknya mau cobain yang ayamnya dulu gak sih? Boleh, boleh, boleh. Kita cobain ayam dulu. Sini, Oke. gue pegangin deh mic lo. Biar Makasih ya. bisa. Love language gue kan acts of service ya. Aku love language-nya quality time. Jadi aku lebih suka menghabiskan waktu sama pasangan aku. Iya. Berarti tadi Resa bilang nanti nyusul serem banget ya? Serem banget karena ada Resa yang menemani hari-hari aku. Dia potongan ayamnya tuh ada bagian paha, ada bagian ini paha juga. Paha juga, paha atas. Biasanya jauh lebih juicy, jadi nggak yang alot gitu ya seharusnya. Enak, Enak. creamy, Juicy. juicy, dagingnya nggak keras. Itu kali ini ayam panggang dan marinasi dengan baik. Cocok banget, kawin banget rasanya sama si krim ini gitu. Nice, Enak nice, sih. nice. Mau aku suapin? Oh, boleh. Wow. Aku tuh sharing sama teman-teman aku. Seneng banget deh. Kayaknya beruntung deh jadi pasangannya Sarah. I know right? Ah. Gimana? Lembut ya. Setuju nggak? Setuju. Enak ya? Setelah ayam kita beralih ke menu satunya. Oh ternyata ini daging ya? Daging, daging, daging. Kalau dari kelihatannya ini medium raw ya? Iya nggak Doro? Medium. 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 Boleh dong Nurul, medium rare. kirim makanannya ke kantor buat penonton nih, pada ngiler semua. Masih Aduh, penonton bisa nih ya makan gini ya. bisa dong. Ini Valres minta kirimin ke kantor Nggak boleh. buat penonton. Orang ini Udah buat kita biasa bertiga di penonton ya, makan bakal- ini. Sama Karesa.
Cuma ya foto selfie dulu sama KTP. Udah biasa penonton. Makan ini mah. Nanti kita nyusul ya ke sana ya. Merah. Gitu, boleh. Hati-hati Nurul. Gimana rasanya? Sampai gak bisa berkata-kata, saking enak ya, speechless. Kalau dari kelihatannya sih dagingnya empuk ya. Dagingnya empuk. Mau coba Boleh. Boleh tolong dipotongin nggak? Tapi kamu lagi ngunyah. Oke. Jangan ngiler. Enak, aku suka. Prefer ini deh aku. Ya. Menu yang ini. Aku juga suka ini. Kalau mau lebih light rasanya, dominan daging boleh menu ini. Kalau suka yang creamy, rasanya agak mendok creamy gitu, boleh coba menu yang satu ini. Oke Sarah, ini Reza mau lanjutin bawain berita selanjutnya. Juga mau menikmati musik malam ini. Kita mau menikmati makanan malam ini juga. Kita sudahi dulu kali ya. Boleh. Dan Tapi kita kan ingat, juga Reza, tapi ingat, Apa tuh? jangan sampai lupa untuk nyusul kita ke sini. betul ditunggu kedatangannya. Oke deh, itu dulu Reza, kembali ke studio. Oke, terima kasih Sarah dan Nurul. Saya langsung nyusul ke sana dong. Kapan lagi kita makan di sana ya kan? Gimana? Oke, terima kasih penonton. Belum ya? Oh iya. Karena usai jeda ya, ada Adjil Dito hadir di Midnight Live. Yeay. Jadi jangan kemana-mana Aumania, tetaplah di Midnight Live. Kembali lagi di Midnight Live. Aumania, mana suaranya? Langsung saja kita sambut Adjil Dito. Yeay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar, Jil? Silakan duduk. Wah, kita kasih tepuk tangan sekali lagi dong. Bayangin lo, 2 kali ke Midnight Live. Wah, luar biasa. Selain aku, siapa lagi bintang tamu yang 2 kali kesini? Ada Cing Abdel. Oh, banyak ya? Waktu itu 3 kali, cuma berdua doang. Oh, cuma berdua. Iya, cuma berdua doang. Tapi lo salah satunya di sini. Iya, Jil. alhamdulillah kalau Wah. gitu kan. Berarti Metro TV Midnight Live Iya. puas dengan kedatanganku. Kan? Pastinya. Gitu. Olah terus pokoknya, olah Iya, terus. olah aja, anggap aja di sini tuh rumah orang lain lah. Rumah sendiri dong. Iya, apa kabar Jil? Alhamdulillah baik Mas, gimana kabar? Sehat, Jil. Alhamdulillah sehat. Waduh, makin keren aja 11-13 sama saya ya. 11-13 ya. Kejauhan. Jadi gimana? Lagi sibuk apa nih? Ini sekarang lagi prepare, ada 2 hal yang lagi kulakuin di bulan ini. Terlebihnya ya, di awal bulan ini lagi nyiapin 2 hal, yaitu promo film Promo film. yang bakal tayang di bioskop besok Yes. banget nih. Sadali. Sadali. Oh. Besok bakal tayang di bioskop. Ya. Terus juga lagi persiapan bakal ada tanding turnamen biliar antar selebriti. Wush. Sejak kapan lo hobi biliar? Sejak setahun mungkin ya. Setahun. Setahun lah ya. Gimana setahunan tuh gitu. belajarnya awal-awal? Belajar nyodok aja. Belajar nyodok aja. Iya, belajar, Iya. belajar nyodok biliar ya maksudnya. Lihat tutorial di TikTok, di Iya. YouTube, kayak gitu. Main game biliar juga nggak tuh? Main, ya? ball pool main. Tapi cari yang poinnya 100 aja ya. Sampai ini ngoleksi stick biliar gitu. Enggak, cuman punya 2 stick. Gimana lu enjoy main biliar? Enjoy sih so far, karena emang nggak tahu ya, ngerasa biliar tuh kayak ngebantu fokus. Oke. Supaya
terus stay on kan, maksudnya stay fokus kan. Even lagi nggak main pun, even lagi misalnya kita lagi lawan siapa gitu, lagi nontonin dia main, kita tetap harus fokus. Kita harus ngeliat arah jalan bola putihnya kemana. Gitu dia. Bener, harus visioner. Betul, Visioner. visioner. Kemarin tektokannya kemana nih? Itu dia. Itu kayak saya sama co-host saya kan. Wih, Tektokannya kemana? mana co-hostnya sekarang? Co-hostnya lagi tadi tuh makan-makan tuh. Ditinggal mulu saya. Nah, Ajil ini kan usianya masih muda banget lah pokoknya. Ya 2 tahun lah sama saya ya bedanya. Aku 2 tahun lebih tua. Lebih muda 2 tahun. Setengahnya aja nggak ada kali ini. Mas Reza berapa Mas? Saya tahun ini 39. Oh aku 24. 24. Tahunnya 25. Oh tahun ini berarti saya 40 dong ya. Oh iya udah tua juga saya. Nggak kelihatan, sumpah nggak kelihatan. Kukira tadi 30 early 30s. 31 gitu kukira. Kirain 45 saya. Enggak. Olah dulu nih biar lurus dulu jalannya di sini. Tapi dulu main film pertama kali Fabulous Udin ya kalau nggak salah. Sebagai solo karir itu film pertama Toba Dreams. Toba Dreams tahun 2013. Okay. Siapa Lalu tuh yang ngajakin main film pertama kali? casting aja. Casting aja ya? Udah maksudnya cari info, ada info open casting ya udah langsung coba deh. Terima gitu. tuh. Ya setelah beberapa kali ya, tetap nggak mungkin langsung sekali juga sih Mas. Oke. Langsung casting, abis itu nggak tahu kenapa mungkin mereka ngeliat aku waktu itu lucu kali ya. Iya. Masih kecil aku imut. Oh iya, masih imut kok sekarang juga. Masa sih? Iya. Kalau saya kan amit ya. Iya masih imut gitu kan, masih muda banget ini. Ya amin. Ya udah ngelihat kayak gitu, terus akhirnya main film lah. Sampai akhirnya 2015 itu main film The Fabulous Udin. Oke, sempat nyanyi juga. Dulu sempat boy band. Boy band Tahun 2010. 2011 sampai 2014. Masih kecil banget dong. Masih kecil, masih SD. Masih SD udah punya boy band loh. Nah juga jadi brand ambassador EVOS Esports. Iya, I was. Wow. Emang suka main game dari dulu? Suka e-sport, suka main game, dan juga suka si EVOS-nya kebetulan. Oke. Gayung bersambut. Oke, emang ngefans ya? Emang ngefans tiba-tiba karena ada satu project kayak apa ya, film di salah satu OTT gitu. Mereka ketemu sama aku, terus mereka nanya kan, maksudnya lu ngefans sama EVOS gitu. Iya ngefans gini ngobrol, dan tanpa aku sadarin mereka tuh ternyata lagi ngulik. Oke. Lagi ngulik aku, maksudnya seberapa jauh nih pengetahuan soal si timnya nih gitu. Oh, di interview tuh. Iya tiba-tiba nggak disadarin interview. Tahu gitu lebih ngejilat lagi kan. Itu mah tugas penonton tiap hari. Cuma mental terus. Oh gitu. Iya, terus tiba-tiba ya udah mereka bilang ya kita mau ngajak kamu jadi brand ambassador. Oh, oke. Dari kemarin kita ngetes. Oh, pantesan jawabannya disalah-salahin kata begitu. Tapi saya nonton filmnya Believe gagah banget loh. Terima kasih Mas Reza. Iya. Promo Believe juga paling seru di sini loh by the way. Oh ya? Beneran, salah satu paling seru tuh di Midnight Live. Terima kasih Karena banyak. heboh. Rambutnya juga nggak gondrong begini. Enggak, itu cepak masih itu. Wah gagah, ototnya luar biasa itu. Terus sekarang udah enggak ya? Sekarang ya masih. Masih. Cuma nggak pakai lengan pendek aja. Iya. Itu, tapi emang ini ya, Believe tuh booming banget ya. Alhamdulillah. Luar biasa. Responnya luar biasa. Oke. Antusiasme penonton juga aku ngerasain banget. Jadi Iya. happy. Jadi thank you buat teman-teman yang selalu support karya-karyaku. Tuh, nantikan karya-karya selanjutnya. Keren, Besok nih Jil. mau tayang nih. Besok ini yang kita bahas ini sekarang ini. Iya. Sadali. Iya. Perbedaan karakter seperti apa yang lo rasain di film Sadali ini? Ya jauh sih perbedaannya. Yang pertama dari segi latar belakang juga beda ya. Kalau waktu itu kan di Believe Kapten Agus ya, Iya, tentara gitu tentara, kan memang. iya. Dari awal dididik juga sama ayahnya tentara gitu Betul. kan. Terus kalau di sini tuh backgroundnya Sadali ini pelukis. Wow. Pelukis. Jadi film Sadali ini tuh sambungan dari film Hidup Ini Terlalu Banyak Kamu sebenarnya. Oke. Yang sudah tayang di 2 tahun yang lalu. Ah. Tahun lalu apa 2 tahun yang lalu ya, aku lupa. Iya. Sudah tayang di bioskop sampai akhirnya awalnya mau dibuat judul awalnya tuh Hidup Ini Terlalu Banyak Kamu Part 2. Tapi karena mungkin lebih efisien kita sebut dengan namanya Sadali, karena memang di film Sadali ini fokusnya lebih ke penyelesaian masalah-masalah yang sudah dia buat di part 1 ceritanya kayak gitu. Dan emang dia sosok yang pandai dan mahir berkata-kata. Dia seorang pelukis yang
menggunakan kata-kata sebagai lukisan. Menggunakan kata-kata Sebagai lukisan. Iya. Jadi ketika dia mau nyampein sesuatu, di balik tulisan dia juga pasti menyelipkan kata-kata yang indah lah gitu ibaratnya. gitu. Kayak pepatah-pepatah gitu lah, quotes-quotes gitu lah dibuat sama Sadali. Dan Dikasih backsound ya tuh. enggak juga. Biasanya juga gitu kan. Teng neng 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 neng. Deng 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 deng, drama Cina biasa kan. Ada. Lagunya kan begitu ya. Iya, Oke. jadi sampai akhirnya Sadali ini pindah dari Padang ke Jogja untuk kuliah ceritanya. Oke. Di situ dia bertemu dengan bisa dibilang ibu kosnya mungkin ya. Sebagai pemilik rumah yang kamarnya disewakan. Namanya Mbak Merah yang diperanin sama Adina Wirasti. Oke. Tanpa dia sadari pelan-pelan dia jatuh cinta. Sama ibu kosnya ini, which is perbandingan umurnya tuh antara umur 22 tahun dengan Mbak Merah yang kala itu umurnya 35 tahun. Oke. Jadi perbandingan, jadi kisah cintanya kan biasanya kan cowok lebih tua, cewek lebih muda. Nah ini kita balik, Iya, cewek iya. lebih tua, cowoknya lebih muda. Tapi yang sudah diketahui sama penonton dari awal pasti bahwa Sadali waktu di Padang ini dia sudah berjanji akan menikah dengan satu perempuan. Gitu. Sulit ya. Iya, jadi dia dihadapi oleh dua pilihan. Wow. Karena bayangan saya kan ibu kos tuh yang kayak di kungfu Hustle, tau gak lo? Oh, itu beda ya. Pakai roll. Pakai roll. Oh, Jago kungfu kayak gini dong. Ini Adinia Wirasti ya. Tapi soal pendalaman karakter gimana? Iya, Persiapannya? so far ngedalamin karakter Sadali itu salah satu karakter yang paling ku nikmati bermainnya. tuh? Karena Sadali itu beda banget, jujur beda banget sama Ajil gitu ya. Iya. Yang pertama dia seorang pelukis, which is Ajil. Aku pribadi bukan seorang pelukis. Lo gamer gitu ya? Emang gamer gitu kan, emang terus habis itu Sadali ini jago merangkai kata-kata. Yang mana kalau gue kayaknya ngomong ya seadanya aja gitu kan ya. Kalau Sadali tuh bisa tuh ngobrol kayak gini pun dia bisa banyak kata-kata aneh yang diucapin tapi tetap terdengar manusia aja gitu kata-katanya. Terus mendalami karakter sebagai pelukis tuh makan waktu sekitar mungkin hampir 2 mingguan mungkin ya. Itu termasuk cepet gak sih? 2 minggu? Cepet ya? karena memang mau nggak mau ya punya reference pelukisnya juga siapa, kita akhirnya udah tahu mau melukis tuh Oke. kasarnya kayak ngeliat kiblatnya ke siapa sih gitu. Oke. Kita tahu dan akhirnya beberapa kali juga gue tiruin dan waktu syuting Sadali, which is Hidup Ini Terlalu Banyak Kamu Part 2, syuting itu ada beberapa lukisanku yang sebenarnya masuk ke dalam set. Oh yang ya? ada di syuting juga, ada di dalam frame juga. Tapi nggak tahu deh, lupa ingat kayaknya ada deh di Melukis dalam sendiri film tuh deh. ya? Iya, itu hasil lukisan sendiri tuh ada 2 apa 3 gitu. Oke, lumayan lah ya. Lumayan lah. Masuk. Iya, boleh kali. Kalau dijual tahun depan, wah harganya. Iya kan nggak tahu Iya, siapa nggak tuh itu tahu invest kan. Iya, Kita nggak tahu. bener. Akhirnya ya udah belajar ngelukis dan ternyata melukis cukup seru. Tapi lo anak motor juga nggak? Tadi kan sempat kita lihat. Enggak, Vespa enggak. Kebetulan di situ kendaraannya Vespa. Oke. Aslinya enggak, aslinya anak, ibu dan papa tercinta. Aish, itu yang penting. Itu. Ada nggak momen yang tidak terlupakan selama proses syuting? Yang kira-kira bikin fans lo tuh gemes banget deh sama Ajil Dito nih. Ada banyak sih sebenarnya. Tapi mungkin aku selalu suka momen atau scene dimana kalau Sadali lagi melukis. Baik itu di Hidup Ini Terlalu Banyak Kamu, baik itu di film Sadali, sangat amat seru aja gitu. Akhirnya yaudah, Jil ngelukis gitu. Oke, bikin apa nih? Yaudah nih gambarnya, tapi kita juga punya kurator sendiri, kita juga punya pelukisnya yang emang bakal nge-guide aku untuk melukis. Yaudah nanti kamu gambarnya gini, step by step-nya tetap diajarin. Tapi selebihnya yaudah, ada juga sempat ada beberapa momen yang kayak disuruh, ini udah pokoknya asal-asalan dulu aja katanya. Oke gitu. Pakai apa di ngelukisnya? Jangan pakai kuas doang, pakai tangan juga nggak apa-apa katanya. Akhirnya pakai tangan itu cat gitu, prak-pruk. Ceritanya lagi abstrak aja udah serat itu seru aja karena lagi puyeng, lagi capek. Biasanya kan masih syuting pasti ada momen kita udah capek juga ya gitu, butuh rilis gitu. Nah, ku rilis lewat scene itu tuh. Dan pelampiasan tuh. Iya, di situ pelampiasan ya. pas nonton, pas hasilnya aku tonton, gini nih, untuk kayak gini nih gitu. Tapi lo emang suka gambar? Enggak ya? Enggak. Oke, emang Aslinya di sini enggak, aja tapi gitu. gara-gara Sadali jadi suka. Oke.
Kayak gue dong gambar, ya kan? Gunung 2 sama matahari. Nah, kok ada burungnya di sini? Gitu. Burung gini doang nih. Huruf M aja, sama sawah gitu. Pernah sekolah nggak sih? Iya, gitu. Makanya dari SD belajar menggambar. Sekarang menggambar kata-kata aja. Iya. Apa sih tantangan terberat seorang Adjil begitu ya? Ketika lo harus mendalami karakter yang berbeda-beda, yang ya itu tadi yang seperti yang lo bilang jauh dari diri lo. Iya. Apakah karakter itu pernah kebawa ke kehidupan sehari-hari sampai berdampak ke orang-orang terdekat? Pernah nggak? Pernah. Pernah? Tapi itu tidak terjadi alhamdulillah tidak terjadi di film ini. Oke. Itu terjadi di salah satu seriesku dulu di tahun 2021. Iya. Di situ aku dapat apa ya? Nah, sebenarnya mungkin dari segi karakter bukan yang terlalu berubah ya. Hanya saja di situ waktu itu disuruh nurunin berat badan. Oke, aku turutin dalam 1 bulan aku turun 13 kilo. 1 bulan 13 kilo? 1 bulan 13 kilo. Enggak nyampe malah 24 hari. 24 hari 13 kilo. Tapi jadi kayak gitu jadi toksik kan badan jadinya bawaannya lapar jadi marah-marah terus kayak gitu kan. Jadi emotionally unstable. Tapi untungnya orang rumah udah ngerti banget karena tahu emang lagi kelaparan juga susah diganggu mungkin ya. Terus sebenarnya karakternya tidak jauh berbeda ya udah hanya seorang cowok-cowok muda aja kayak biasa. Tapi si ceritanya itu tuh drama sedih banget. Drama banget yang emang apa-apa tuh emang nangis, sedih dan sampai akhirnya menjadikan pribadiku jauh lebih tenang. Jadi dulu aku tuh orangnya sangat heboh. Ya, mungkin Gimana tuh heboh? bisa dibilang super aktif kali ya. Oke. Nggak bisa diem kayak apa maksudnya Pokoknya heboh kesana kemari pokoknya itu, nggak kemana-mana. harus gerak gitu badan tuh kalau nggak gerak 5 menit aja badan pengen gerak deh kemana sih bosenan gitu. Nah tapi impactnya sampai sekarang gue berubah banget menjadi udah jadi anak yang jauh lebih pendiam. Oke. Jadinya malah waktu itu sempet hampir setahun itu setelah syuting itu masih suka nangis-nangis, suka segala hal tuh ku bawa jadi mellow. Ku bawa jadinya wah capek jujur mengalami fase itu. Tapi ya big thanks buat karakter itu ya. Salah satu pendobrakku mungkin jadi lebih dikenal sama orang dan karakter itu pun cukup membekas di hati banyak orang kayak gitu. Karena jadi ubi di situ ceritanya ditanam gitu. ending-endingnya. Keren itulah ya. Semua butuh proses kan. Kedondong aja butuh waktu buat jadi kupu-kupu kan. Iya. Kepompong ya. Kirain kedondong. Iya, kepompong itu. Tapi film Sadali ini gimana, Jil? Lo melihat film Sadali ini, lo sempet ketemu gak sama penulisnya Ayah? Sempet ketemu sama Ayah, bahkan di awal-awal kita udah ketemu. Oke, apa aja yang Ayah Pidi Baik bilang ke lo? Ayah tuh bilang pokoknya dia ngejelasin kan Sadali ini seorang karakter yang apa ya, di mata Ayah tuh dia punya, ibaratnya kan Ayah punya kata Ayah punya 2 jagoan katanya. Dilan sama Sadali katanya. Gitu. Jadi cukup menjadi sebuah kebanggaan juga bagi aku sih Mas untuk bisa ditunjuk menjadi salah satu anak kesayangan Ayah juga gitu kan. Si karakter ini si Sadali ini gitu. Secara kita tahu Dilan sudah seberapa besar gitu kan di market Indonesia gitu. Orang siapa sih yang nggak tahu Dilan gitu kan. Sampai akhirnya muncul nih ting ning halo aku Sadali. untuk bisa menjadi anak baru nih, adiknya Dilan mungkin ya. Kita nggak tahu juga adiknya Dilan atau kakaknya Dilan, kita nggak tahu. Penasaran kan? Kita jadinya harus nonton dong. Iya, harus 5 nonton. Februari 2026 Sadali. Sadali. Kenapa penonton Indonesia harus menyaksikan film ini? Kenapa penonton Indonesia harus nonton film Sadali? Karena yang pertama ini refreshment setelah banyak banget film soal horor-horor. Sebenarnya nggak masalah juga, tapi maksudnya kalau kalian kan kadang di bioskop, wah horor lagi nih gitu kan. Kadang ada juga orang yang butuh refreshment nonton film-film drama, yang pengen nonton yang light-light aja mungkin bisa nonton Sadali. Terus juga kalau kalian pengen refresh mata dengan ngelihat lukisan-lukisan, atau nge-refresh mata dengan ngelihat kecantikan 2 perempuan kesayangan Sadali gitu kan. Mbak Merah sama Arnaza yang diperanin sama Kak Asti sama Hanggini. Bisa ngelihat banget di film Sadali gitu. Terus apa pesan yang ingin disampaikan dari film ini? Pesan aku balik lagi, pesan itu bisa diterima sama penonton tanpa harus aku jelasin sebenarnya. Tapi mungkin
secara aimingnya pengen penonton tuh tahu bahwa setiap persoalan yang kita mulai harus diselesaikan. Oke. Sesakit apapun caranya, Iya. asal itu yang terbaik untuk bersama. Oke. Gitu. Jangan meninggalkan tanggung jawab. Iya, jangan meninggalkan tanggung jawab karena ya memang itu sebenarnya Sadali mungkin yang bisa aku spoiler sedikit adalah sosok, apalagi mungkin yang udah nonton di part 1 ya. Sadali itu sosok yang mungkin bisa dibilang sangat takut mungkin untuk melakukan sesuatu. Ya. Sampai akhirnya ketika dia terlanjur melakukan sebuah kesalahan, dia bukannya terusin tapi malah dia aduh kabur dulu deh bentar gitu. Dan sampai akhirnya itu berimpact ke depannya, bahkan ke karir dia sebagai pelukis di Jogja dan Magelang waktu itu. Oke, Gitu. wow. Jadi yang pasti penonton harus datang ke bioskop besok 5 Februari 2026 ya. Ya. Pernah ke bioskop nggak? Besok ke bioskop makanya. Ini suka Cooper. Terakhir deh Jil, harapan Najil untuk film Indonesia. Harapan buat film Indonesia semoga penonton bisa segera kembali lagi ke bioskop Indonesia karena mungkin agak bicara sedikit sensitif topiknya tapi nggak masalah juga. Aku ngerasa data penonton di Indonesia, apalagi terkhusus film-film Indonesia, paling banyak didominasi oleh satu film. Kita lihat numbers ya, kayak angkanya paling besar ada film agak lain. Nah, ayo kita bikin film Indonesia yang lainnya juga bisa menyentuh, mendekati atau bahkan melebihi dari angka-angka seperti itu, angka 10 juta. Kita harus bisa sebisa mungkin, ini juga buat produser-produser untuk atau director atau penulis untuk segera bikin cerita-cerita, brainstorming cerita-cerita yang menarik, yang memang bisa bikin penonton balik lagi untuk nonton bioskop, jangan cuman nonton di handphone atau laptop. Oke. Jadi ayo nonton ke bioskop tapi juga tetap nonton di OTT, nggak masalah juga, tapi luangin waktunya juga untuk datang ke bioskop. Demi kemajuan film Demi Indonesia kemajuan juga. film Indonesia, demi kita makan. Jangan lupa saksikan Sadali besok Besok. di bioskop kesayangan Anda. Ya, kita berikan tepuk tangan sekali lagi untuk Adjil Dito yang sudah hadir di Midnight Live untuk kedua kalinya, mungkin nanti ketiga kalinya, keempat kalinya. Wah, Rencananya 90 kali. iya. Pokoknya kalau promo film ya di sini aja udah. Jil, thank you ya. Siap, thank Sehat you, Mas, selalu, ya. Aman, sukses buat Mas juga. karirnya. Siap. Adjil Dito luar biasa. Kita jeda dulu, kami akan kembali saat lagi. Tetaplah di Midnight Live. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.